Dua gudang pabrik elektronik di Demak, Jawa Tengah terbakar. Kejaksaan Agung sita mobil mewah milik Jaksa Pinangki. Persiapan Piala Asia U19, Garuda Muda latihan di Zagreb, Kroasia. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya, di antaranya optimisme Presiden Jokowi mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia meski angka kasus positif telah menembus angka 175.000. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, bocah 10 tahun yang sehari-harinya mengemis menjadi manusia silver tewas dilindas truk di Medan, Sumatera Utara. Ya, diduga sopir tidak melihat saat korban berusaha memberhentikan truk untuk menumpang pulang. Seorang ibu tak kuasa menahan tangis ketika melihat anaknya, Jonathan, berusia 10 tahun, tewas mengenaskan di Jalan Amal Medan, Sumatera Utara. Korban yang sehari-hari mengemis dengan menjadi manusia silver tewas dengan bagian tubuh terpisah setelah terlindas truk yang melintas. Korban bersama temannya baru saja pulang mengemis, bermaksud menumpang truk untuk pulang ke rumahnya di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sungkal. Namun kondisi jalan yang gelap dan hujan menyebabkan pengemudi truk tidak melihat pelajar 3 SD ini. Usai menabrak, pengemudi langsung melarikan diri. Hujan deras. Sementara masih dalam penyelidikan karena kita berusaha mencari saksi-saksi di TKP, termasuk adanya CCTV di sekitar TKP. Polisi kini masih lakukan perburuan terhadap sopir truk yang melarikan diri tersebut. Sementara jenazah korban berada di Rumah Sakit Umum Bina Kasih guna kepentingan identifikasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting, 2 gudang pabrik elektronik di Demak, Jawa Tengah terbakar. Ya, luas bangunan yang mencapai 30 hektar membuat api sulit dipadamkan. Selasa siang, 2 gudang pabrik elektronik di Demak, Jawa Tengah terbakar. Kencangnya angin serta luas area kebakaran yang mencapai 30 hektar membuat api sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berusaha menjinakkan api menggunakan air dari saluran pembuangan. Para karyawan pun berusaha menyelamatkan barang-barang elektronik yang belum terbakar. Sementara karyawan lain merobohkan atap gudang agar api tidak menjalar ke lokasi lain. Api dari mana asalnya? Api dari SDBS. Seluruh karyawan keluar nggak? Iya, seluruh. Sempat panik nggak mas tadi para karyawan? Iya, panik. Keluar dulu. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan dan rumah warga untuk pembangunan jalan tol Jor 2 Kunciran Bandara ricuh. Ya, warga menolak kosongkan rumahnya hingga terlibat saling pukul. Warga menolak rumahnya digusur ketika jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, Banten didampingi ratusan polisi berusaha mengeksekusi 27 tanah dan bangunan di Kelurahan Jurumu di Kecamatan Benda, Tangerang, Banten. Warga berupaya menghalangi aparat berpakaian lengkap merobohkan rumahnya karena merasa harga pergantian tidak sesuai dan banyak yang belum dibayarkan.
Namun petugas yang lebih banyak dari warga berhasil menguasai lokasi sehingga proses eksekusi terlaksana. Sejumlah warga yang melihat rumahnya dieksekusi tak mampu menahan emosinya hingga jatuh pingsan. Tahu di kolong jembatan. Nggak tahu mau tidur di mana, belum dibayar. Surat masih ada di kita, udah digusur. Mas saya lagi Coba mana keadilannya, sila Pancasila kelima, Pak. keadilan. Tapi belum sama sekali ada negosiasi atau pembayaran? Nggak ada. Nggak ada. Mediasi juga nggak ada. Tolong. Kita mau ngadu ke siapa? No, aparatnya pada berjajar, pada diem aja. Menurut warga, dari appraisal harganya kurang tinggi. Jadi minta kalau boleh harganya dilebihkan kembali. Tapi deadlock dan akhirnya ada pemasukan. Ya, permintaan dari warga tuh kalau bisa harganya disesuaikan. Di lokasi ini rencananya akan masuk dalam pembangunan tol Jor 2 dari Kunciran ke Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, rekonstruksi kasus penembakan di depan Musola Abadan Ilir Timur 2 Palembang nyaris ricuh. Warga dan keluarga korban berusaha menerobos garis polisi saat keempat pelaku diturunkan dari kendaraan. Kalau dia salah ada apa-apa, dia udah salah. Dia nggak ada banyak hutan. Lewatannya, nih. Keluarga korban penembakan berkumpul di lokasi rekonstruksi di Jalan Sultan Agung depan Musola Abadan, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa pagi. Keadaan semakin memanas saat pelaku turun dari kendaraan. Warga setempat dan keluarga mencoba menerobos garis polisi. Petugas langsung mengamankan keempat pelaku. Rekonstruksi kemudian dipindahkan ke Mapolda Sumatera Selatan. Pertama kita akan melakukan rekon di lokasi kejadian yang aslinya, namun situasi tidak memungkinkan karena banyaknya masyarakat yang mungkin antusias. Nanti kami mengkhawatirkan proses pelaksanaan rekon tidak berjalan dengan semestinya. Ada 9 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyerang korban lantaran korban kerap meneror pelaku karena berutang narkoba sebesar 30 juta rupiah. Penyerangan dilakukan pada hari Rabu 22 Agustus lalu. Korban ditembak dan ditusuk oleh 2 pelaku di depan Musola Abadan Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Singkawang Utara, Kalimantan Barat tega membunuh istrinya sendiri. Ya, pelaku membunuh korban karena sakit hati sering dihina oleh korban. Warga Jalan Adelia, Kecamatan Singkawang Utara, Kalimantan Barat, digegerkan dengan penemuan jasad wanita di semak-semak. Saat ditemukan, jasad dalam kondisi nyaris tanpa busana, serta terdapat luka tusuk di bagian pinggang dan leher. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah suami korban di kediamannya pada Selasa pagi. Di rumah pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor bebek dan pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merasa sakit hati lantaran sering dicaci maki oleh korban. Pelaku juga menyatakan korban diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Usai membunuh korban, pelaku kemudian membuat skenario seolah-olah istrinya sebagai korban pemerkosaan dan pembunuhan. Motif yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan media adalah yang bersangkutan merasa sakit hati kepada almarhumah, kepada istrinya, karena di saat rumah tangga mereka sedang ada masalah, yang almarhumah diduga memiliki pria idaman lain, dan juga almarhumah sering mencaci maki tersangka dengan kata-kata yang kasar, sehingga pada akhirnya tersangka merencanakan untuk menemui korban dengan terlebih dahulu sudah membawa sajam
yang disiapkan dan dibawa dari rumah milik keluarganya tersangka. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hanya karena buah jengkol, seorang warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tega membunuh sepupunya sendiri. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dengan menghadirkan pelaku. Jajaran Satreskrim Polres Lubuk Linggau melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan yang dipicu buah jengkol. 9 adegan diperagakan langsung oleh pelaku yang dihadirkan dalam rekonstruksi kasus ini. Terungkap, pelaku membunuh korban yang masih sepupunya sendiri karena curiga korban akan mencuri buah jengkol. Pelaku dan korban sempat bersih tegang sebelum akhirnya pelaku menghabisi korban. Jadi hari ini kita melakukan reka adegan di TKP yang sebenarnya, di mana tadi untuk scene atau adegannya itu ada 9 scene. Di sini dapat kita ketahui rekan-rekan, sama seperti hasil interogasi kita di awal, bahwa dilakukan oleh tersangka 3 kali pembacokan. Ancaman perbuatan tersangka dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang bocah warga negara asing asal Maroko ditemukan tewas di kamar apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, kematian bocah berusia 5 tahun tersebut dianggap tidak wajar karena ditemukan luka lebam di tubuh korban. Tubuh bocah berusia 5 tahun ini langsung dipindahkan setelah nyawanya tak dapat diselamatkan tim dokter sebuah rumah sakit di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bocah perempuan, anak dari pasangan WNA asal Maroko tersebut diduga tewas secara tidak wajar karena ada sejumlah luka lebam di tubuh korban. Polisi segera mendatangi tempat tinggal korban di apartemen di Jalan Karet Pasar Baru, Tanah Abang. Polisi meminta keterangan dari ibu korban dan mantan pembantu rumah tangga korban yang dipecat tanpa alasan jelas. Masalah temperamennya saya kurang paham, cuman saya melihat itu dia anaknya ngambil tas dengan posisi lagi makum kursi, cuman dia hanya ngebentak duduk gitu aja. Cuma setahu ibu gitu ya. Oh, ibunya agak kerasnya seperti itu aja. Tapi kalau sampai terjadi pembunuhan seperti ini, ibu nggak tahu gitu. Jadi kayak misalkan mukul seperti apa sih kurang paham. Kini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab tewasnya bocah WNA Malang tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi mendalami asal senjata api yang digunakan tersangka kasus suap Trinugraha untuk bunuh diri. Ya, informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Pagi.